Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Di hari Selasa ini sesuai dengan rencana kita di ini ya, di daftar hadir juga ini sebetulnya sudah ditulis juga bahwa hari ini kita akan membahas dua hal yang terkait dengan rangkaian arus bolak-balik sama menyelesaikan induksi EM kemarin. Nah, bagi rekan yang kemarin memberikan tanggapan bahwa memberikan tanggapan bahwa kalau bisa materinya jangan loncat-loncat, ya ini ya karena di fisika dasar 2 itu yang berkaitan dengan kelistrikan itu memang kan ini ya terkait satu sama lainnya, baik itu saat kita membahas arus arah sama yang bolak-balik, komponen-komponennya itu kan ini berbasis kepada elektrostatik, magnetostatik, kemudian induksi ya, makanya mau tidak mau dia akan saling berkaitan. Bahkan kalau misalnya listrik digunakan untuk memulai gerak gitu ya, seperti yang kita lihat. Nah, ini salah satu kemarin ada yang komentar jangan memberikan contoh di luar perkuliahan, tapi masalahnya fisika itu suka atau tidak suka, mau tidak mau itu terapannya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, sama yang perkembangan teknologi yang sekarang ini ya, seperti mobil listrik itu kan ini kan basisnya ya fisika gitu. Bahkan Anda nanti melakukan food processing atau mengkonversi energi dari minyak atsiri atau yang lainnya itu ya, itu basisnya kan memang fisis gitu ya, entah itu nanti murni termodinamikanya atau nanti murni fisika modernnya, atau bahkan Anda tuh jadi orang yang ngoprek alat dan lain sebagainya. Nah, itu suka tidak suka, mau nggak mau itu pasti ada kaitannya dengan fisika. Makanya materi dari fisika itu merambah kemana-mana, bahkan bidang ekonomi pun ya, yang namanya prediksi lah, forecasting dari harga saham pun sekarang sudah menggunakan model fisika lagi ya, tidak lagi hanya semata-mata menggunakan model ekonomi, model matematis. Ini sekarang juga sudah menggunakan model fisis, karena kalau kita kaitkan dengan ini ya, misalnya harga saham naik turun itu kan yang sekarang lagi tenar tuh ya, binary option dan lain sebagainya, yang sekarang itu kan disalahgunakan sama pihak-pihak tertentu untuk menaksir apakah harga saham naik turun dan lain sebagainya. Nah, binary option itu, sifat dari biner itu sendiri itu di fisika ada ya. Kalau belajar fisika modern atau kimia nih, Anda melihat struktur atom misalnya. Nah, itu kan ada spin up, spin down, di mana setiap partikel itu punya perilaku spin up, spin down yang berbeda. Nah, saham itu juga sama, bisa dianggap sebagai sebuah model partikel. Yang misalnya kalau sahamnya itu misalnya dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya, nah itu memimik atau bisa dimodelkan dari sebuah unsur tertentu yang di dalamnya itu punya perilaku spin up, spin down itu tadi ya. Jadi kalau Anda belajar itu struktur atom dulu di kimia dasar 1, itu tuh bagian dari fisika modern sebetulnya. Nah, itu teori itu ya, bahwa dalam satu keadaan spin dari atom ya, spin dari inti atom atau atom itu bisa positif atau negatif gitu ya.
Sehingga dia punya seperti perilaku biner gitu, dan perilaku itulah yang kemudian diterapkan untuk memprediksi itu tadi ekonomi atau harga saham dan lain sebagainya. Nah itu udah sampai situ, jadi kita tidak bisa menafikan bahwa yang namanya fisika itu diterapkan memang ke segala aspek gitu loh, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai dengan hal-hal yang memang sangat kompleks seperti tadi penafsiran atau penaksiran harga saham untuk sekian periode tertentu. Bahkan saya di kebumian, di fisika kebumian itu ya banyak sekali ininya penerapannya, sehingga mulai dari studi tentang gempa bumi, studi tentang mencari menggunakan metode fisika untuk mencari minyak, mencari panas bumi dan lain sebagainya, itu semuanya berbasis fisik. Makanya jangan heran ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, dosen kadang memberikan contoh ke Anda tuh yang mungkin waktu SMA tuh nggak dapat gitu loh, ya. Jadi seakan-akan out of topic, out of context gitu. Padahal sebetulnya ada benang merahnya bahwa hal yang dipelajari sekarang itu punya aplikasi yang nanti akan Anda temui di kemudian hari, atau setidaknya Anda melihat di televisi lah, atau misalnya di YouTube misalnya, terkait dengan bagaimana perkembangan sains dan teknologi itu sekarang sudah sedemikian hebat majunya, ya, sehingga matematika, fisika, kimia itu sekarang diterapkan untuk berbagai hal yang sebelumnya tidak, gitu ya. Bahkan bidang sosial pun banyak teori-teori. Kalau teori sosial yang murni sosial mungkin fisika nggak masuk situ, tapi ketika dia melihat bagaimana perilaku sosial kemudian dikodekan, yang sekarang itu banyak orang ini ya, data science dan lain sebagainya, mau nggak mau fenomena sosial itu harus dikuantifikasi. Nah, ketika dikuantifikasi ada beberapa approach, termasuk juga kalau dari segi matematik dan statistik, berarti dia itu hanya menganggap fenomena yang ditinjau itu sebagai angka saja. Tapi kalau fisika itu berarti ada wujudnya gitu. Seperti sekarang kan kita belajar bahwa medan magnet muncul karena ada arus yang bergerak, itu kan berarti ada wujudnya, ya. Ada wujudnya, jadi nggak hanya sekedar angka gitu ya, nggak sekedar hanya rumus. Makanya saya di sini tidak terlalu banyak memberikan Anda rumus, ya rumus sih banyak gitu ya, tapi lebih kepada pemahamannya itu sendiri. Walaupun memang sering out of context, ya itu karena tadi untuk menunjukkan bahwa Anda belajar fisika di TPB itu untuk memberikan Anda basis gitu, untuk memberikan Anda dasar ketika nanti Anda menerapkannya untuk pengolahan energi terbarukan atau untuk pengolahan makanan dan lain sebagainya, itu walaupun hanya menggunakan alat dinyalakan langsung proses, tapi dia itu udah ini gitu, udah ada prinsip fisikanya yang ini permisi Pak, prinsip fisika yang berjalan di situ. Oh ya, ini dari yang raise hand. Oke, mohon maaf saya baru lihat presensi 6 tadi dibuka jam 10 sampai jam 12 yang benar. Coba saya lihat. Sebentar. ya, Pak. Sebentar. Tadi terus sekarang sebentar. Senin. Sebentar. Selasa. Enggak nih, Selasa benar. Selasa pukul 13 sampai pukul 15. Oh, sebentar. Ininya mungkin ya. Ini dia. Oke, sip. Untuk URL-nya sebentar. Kita kan pakai yang tutorial biasa ya. Ini kita copy link address-nya. Mana tadi? Mana dia? Save. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Ya. Oh, tapi ini kok ada yang bisa masuk 27 orang? Oke ya, jadi itu seperti itu. Coba saya cek lagi. Oke, waktu presensinya dimulai pukul 1 sampai pukul 15 ya. Oke. Tapi tadi ada yang bisa berhasil masuk atau baru saja bisa masuk. Oke, saya inikan lagi. Jadi di arus bolak-balik ini
nanti kita akan masuk dulu ya sebentar sebelum nanti kita akan kembali lagi ke induktor ya, ke induktor membahas tentang dari mana induktansi itu diinikan, induktansi itu muncul gitu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi ini permasalahan. Nanti tadi saya baru ini bikin laporan untuk kuesioner, hasil kuesioner dari kelas kita. Nanti saya akan kasih ke ini ya, ke Muhammad Arifianto ya, ketua kelas ya. Nanti tolong ditandatangani, dan sekiranya mau ada tambahan dan lain sebagainya yang sekiranya perlu nanti disampaikan aja ya, nanti supaya jadi bahan perbaikan ya untuk keberlangsungan perkuliahan ya. Supaya ya itu tadi, supaya Anda juga mengerti tentang apa yang disampaikan di kuliah ini, tidak hanya menerima materi saja seperti itu. Iseng-iseng pencet tandai hadir semuanya sudah kehitung presensi apa? Oh, ya isi lagi lah itu di 6 ya, isi saja di 6 karena kalau saya itu namanya ya jadi bolak-balik saya yang isi jadinya nanti. Ya, langsung aja diisi ya ininya, link SIX-nya. Oke, baik. Pada kuliah hari Senin yang lalu kita sudah sampai ini ya, dari mana muncul GGL induksi ya, itu dari perubahan fluks magnet terhadap waktu, dan ininya penerapannya ini bisa dilakukan ya pada sebuah rangkaian yang dipengaruhi oleh medan magnet ya. Kemudian rangkaian ini dihubungkan oleh sebuah batang logam yang kemudian dia bergerak. Nah, dari sini jika gerakannya ini statis dalam arti kecepatannya itu tetap ya, kecepatannya itu tetap, tetapi dia setidaknya membuka luas loop yang dipengaruhi oleh medan magnet ini, maka dia akan menghasilkan arus pada ini ya, menghasilkan arus pada rangkaian ini. Dan jelas ketika V-nya itu adalah sama dengan 0 ya, ketika V-nya itu adalah sama dengan 0, maka I-nya nggak ada ya, I-nya nggak ada dan tidak ada IM, tidak ada GGL ya. Nah di sini, nah kalau misalnya V-nya ini dipercepat, apa yang akan terjadi? Dipercepat, I-nya ada, IMF-nya ada, tapi dia tidak konstan. Jadi ya, jadi di sini IMF yang dimunculkan di sini atau GGL atau tegangan atau beda potensial yang ingin dimunculkan di sini itu memang dia berasal dari perubahan flux magnet yang menembus dari luas permukaan ini. Namun arusnya itu yang akan dihasilkan itu kalau ingin konstan, maka V-nya juga konstan. Tapi kalau misalnya V-nya ini dipercepat, maka I-nya juga nanti akan berubah, gitu ya. Arusnya juga nanti akan berubah dari sisi besarnya, ya, berubah dari sisi besarnya. Apalagi kalau misalnya kecepatannya itu diarahkan ke sebelah kiri misalnya, maka arah dari I-nya tidak lagi counterclockwise seperti ini, tapi nanti menjadi clockwise, gitu ya. Jadi nanti kalau dia dijauhkan, gitu ya, kalau dia itu batang logam ini misalnya dijauhkan, gitu ya, digerakkan ke sebelah kanan, maka arusnya menjadi counterclockwise seperti ini. Nah, kenapa counterclockwise ini? Karena ini ya, dari aturan tangan kanan yang satu ya, di mana B itu menunjukkan medan ya, B itu menunjukkan medan. Coba daripada salah kita lihat aturan kanan yang pertama. Nah, ini supaya saya bolak-balik ini juga di sini supaya kita jangan salah ya. Kita cek and recheck. Ya, oke. Jempolnya itu menyatakan arus ya. B-nya itu menyatakan B-nya itu menyatakan
medan, ya, menyatakan medan, sehingga nanti geraknya itu ke sini, gitu ya, searah dengan F itu. Makanya nanti si gerak dari batang logam yang berada di rangkaian ini, ya, yang berada di rangkaian ini itu arahnya seperti ini, gitu ya, karena arahnya seperti ini, dan juga apa namanya, sehingga nanti dari sini bisa kita dapatkan GGL-nya, ya, GGL-nya yaitu beda potensial antara ujung atas sama ujung bawah, ya. Beda potensialnya itu adalah sama dengan epsilon, di mana dia itu berasal dari sini, ya, berasal dari formulasi ini, bahwa epsilon itu berasal dari perubahan itu apa namanya, perubahan flux magnet, ya, perubahan flux magnet. Kemudian perubahan flux magnet itu sendiri tidak lain tidak bukan merupakan ini kan, apa namanya, kalau GGL itu kan beda potensial. Beda potensial itu adalah sama dengan E, ya, E medan listrik dikalikan dengan DS, seperti itu. Sehingga nanti ketika dia diintegralkan, dia nanti akan menjadi medan apa ini, medan listrik dikalikan dengan L, ya, sehingga nanti dia itu akan menjadi sama dengan BLV, ya, akan menjadi sama dengan BLV, sehingga kita dapatkan persamaannya yang sudah kita kenal dari persamaan induksi apa, induksi elektromagnetik, yaitu BGL yang timbul di antara dua ujung ini, ya, dua ujung batang logam ini adalah sama dengan kecepatan dari gerak dikalikan dengan B, ya, medan magnet yang mempengaruhi daerah ini dikalikan dengan L. L-nya ini adalah panjang atau lebar nih, ya, lebar dari batang logam ini. Ya, dari sini, ya, dari apa namanya, perumusannya, ya, ini dari sini, ya, dari sini juga bisa, ya, bahwa flux magnet sama dengan BA, ya, A ini adalah sama dengan L dikalikan dengan X. X-nya ini dia sebagai fungsi waktu, berubah terhadap waktu, makanya dia menjadi BLV seperti itu. Nah, ini salah satu ininya, penerapannya. Suppose a rod is moving with a speed of 5 meter per second. Jadi andaikan kita punya sebuah batang logam yang bergerak konstan dengan kecepatan 5 meter per detik, yang tegak lurus terhadap arah dari medan magnet, ya, terhadap arah dari medan magnet. Tapi medan magnetnya ini besarnya adalah 0,8 Tesla. Nah, panjang atau dalam hal ini lebar, gitu ya, tapi bisa juga disebut panjang. Panjang dari batang logam ini adalah 1,6 meter and negligible electrical resistance, dan dianggap dia memiliki hambatan nilainya sangat kecil. Nah, sehingga dari sini ingin ingin dihitung berapa sih ininya, apa namanya, IMF, ya, atau GGL induksi apabila dia digerakkan ke kanan seperti ini, dan hitung berapa arusnya yang mengalir di kawat ini. Nah, informasi mengenai batang logam ini memiliki apa itu, hambatan dalam yang rendah, supaya apa ini namanya, dia bisa mengalir pada kawat ini secara smooth, gitu ya, dan dia tidak menjadi resistor yang baru, gitu ya, tidak menjadi resistor yang baru, karena kita justru ingin mengupayakan supaya arus itu bisa digunakan untuk menerangi lampu ini, ya, untuk menerangi lampu ini. Nah, sehingga nanti IMF-nya adalah sekian, ya, dihitung dari perkalian medan listrik, medan magnet dikalikan dengan panjang dari batang logam ini dengan kecepatan geraknya yang ke sebelah kanan, sehingga didapatkan 6,4 volt, dan arusnya yang mengalir dalam rangkaian ini itu adalah sama dengan 0,067 ampere dengan membagi 6,4 volt dibagi dengan 96 ohm, ya, karena di sini diketahui light bulb, ya, sebuah lampu bohlam memiliki resistansi 96 ohm seperti itu. Oke. Nah, ini apa namanya, penjelasan lebih lanjutnya saja, ya, penjelasan lebih lanjutnya saja. Ini kita bisa skip. Nah, sekarang kita ke
induktor. Tapi sebelum itu saya mau ke sini dulu. Ya, karena induktor ini nanti akan digunakan di rangkaian arus listrik bolak-balik, ya, di rangkaian arus listrik bolak-balik, sehingga setelah kita tahu bahwa induksi EM itu terjadi, ya, induksi EM itu terjadi saat kita mengubah flux magnet, maka sekarang kita lihat bagaimana perilaku rangkaian arus listrik bolak-balik, karena di sini ada suatu aspek yang sekarang berubah-ubah terhadap waktu, yaitu dari sisi arus, ya, dari sisi arus. Nah, jadi untuk memahami arus bolak-balik ini kita sudah punya beberapa modal. Yang modal utamanya itu adalah yang sudah kita pelajari di rangkaian arus listrik searah terkait dengan GGL, penghitungan hukum Ohm, ya. Jadi bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi. Kemudian kita juga udah tahu bagaimana menghitung resistansi paralel dan seri, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana tegangan pada kapasitor, ya, dan bagaimana muatan itu terisi dalam kapasitor. Nah, sekarang kapasitor dan resistor akan kita gunakan di rangkaian arus bolak-balik, dan ada satu lagi device yang digunakan yaitu induktor. Nah, induktor itu nanti basisnya adalah dari itu tadi induksi EM, ya, induksi EM, di mana dia akan menghasilkan, di mana pada dasarnya tegangan akan muncul, gitu ya. Tegangan akan muncul pada induktor pada saat dia itu dialiri oleh arus, ya. Saat dia dialiri oleh arus, maka dia akan muncul tegangan seperti halnya pada kapasitor, seperti itu. Nah, di sini, ya, di kuliah medan EM kita sudah belajar ini bahwa GGL Faraday menyimpulkan bahwa besar GGL induksi yang timbul itu adalah sama dengan min perubahan flux magnet terhadap waktu, di mana percobaan yang Faraday lakukan itu adalah menggerakkan batang magnet, ya, magnet batang pada suatu loop. Dan kalau misalnya jumlah loopnya ini banyak, maka nanti akan ada faktor lilitan, ya, jumlah lilitan yang nanti akan berperan membesarkan nilai dari GGL. Nah, kemudian jika konfigurasinya itu diubah, ya, jadi kita tidak lagi berkutat dengan magnet batang yang digerak-gerakkan, tapi sekarang kita lebih kepada magnet ada sebuah medan magnet yang tetap, gitu ya. Kemudian ada sebuah rangkaian arus listrik yang nanti diubah-ubah bentuk dari rangkaiannya, atau loopnya itu kita ubah-ubah, maka juga akan menghasilkan GGL induksi, seperti itu. Dan menurut hukum Faraday, ya, tadi disebutkan bahwa perubahan flux magnet terhadap waktu menghasilkan GGL, dan flux magnet ini sendiri, ya, ini bisa didefinisikan melalui perkalian L dikalikan dengan arus, ya. Perkalian L dengan arus, di mana L ini menyatakan faktor induktansi, ya. Jadi dia sama seperti kapasitansi pada kapasitor yang menunjukkan kemampuan untuk menyerap muatan, ya, kemampuan untuk bukan menyerap tapi untuk menampung muatan listrik, ya, sehingga dia bisa menyimpan energi di situ. Kalau induktansi pada dasarnya adalah kemampuan untuk menyimpan energi, ya, menyimpan energi elektromagnetik dari akumulasi medan magnetik yang terkumpul di sela-sela atau di dalam dari loop itu tersendiri, ya. Jadi itu adalah definisi bebas sebetulnya dari faktor induktansi L ini. Nah, sehingga jika sebelumnya itu kita berkutat dengan B dikalikan dengan A, maka di sini B dikalikan dengan A ini berubah menjadi
L dikalikan dengan I-nya ini sendiri menjadi fungsi waktu. Nah, inilah yang menjadi jembatan antara apa itu namanya hal yang sudah kita pelajari di medan EM sama di arus listrik bolak-balik. Karena sekarang di arus listrik bolak-balik I itu merupakan fungsi waktu, ya, yang fungsinya itu adalah sinusoidal, ya. Jadi di sini di pekan ke-9 ini kita nanti akan melihat bagaimana arus AC itu, bagaimana tegangannya, bagaimana hambatannya, dan bagaimana kita menganalisis rangkaian RLC yang seri, ya. Bagaimana menganalisis rangkaian RLC yang seri, karena kalau yang paralel itu agak sulit karena Anda belum belajar bilangan imajiner di matematika dasar, sehingga tidak terlalu banyak diperkenalkan. Namun apa ini namanya, sehingga dia bukan merupakan materi utama, ya, dari analisis rangkaian RLC ini. Walaupun sebetulnya rangkaian RLC seri paralel ataupun paralel murni itu ada, bisa diselesaikan untuk rangkaian arus listrik bolak-balik. Namun itu tadi, karena tools matematika yang Anda pelajari belum mencukupi, ya, makanya tidak terlalu diberikan, ya, untuk ini. Jadi lebih fokus kepada rangkaian RLC saja. Dan yang terakhir itu adalah kondisi resonansi, di mana suatu rangkaian arus listrik bolak-balik akan mengalami apa itu namanya nilai arus yang maksimum, ya, mengalami nilai arus yang maksimum pada saat apa itu namanya pada saat tegangan, ya, pada saat tegangan yang dialami oleh kapasitor dan induktor itu dalam kondisi yang sama, ya, nilainya itu sama, sehingga dia apa namanya amplitudo arusnya itu maksimum karena dia hanya dipengaruhi oleh faktor resistornya saja. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Nah, mengapa mempelajari rangkaian arus AC? Ya karena alat-alat kita nanti banyak menggunakan ini apa namanya arus AC sebagai sumber tenaga atau sebagai sumber arus, ya, karena kita mencolokkan ininya ke arus PLN. Nah, di arus bolak-balik itu sendiri salah satu penyebab kenapa kita ini gunakan karena dia saat digenerasikan, saat dia itu dimunculkan di PLTA, ya, ini. Nah, ini menarik. Mohon maaf, saya loncat kita ke PLTA. PLTA, bagi rekan-rekan yang belum pernah melihat skema dari PLTA, ya, ini saya perlihatkan di sini, di mana ini yang paling sederhana saja dari PLTA itu adalah ada air yang dimasukkan ke dalam suatu chamber, ya, dalam satu, bukan chamber tapi channel, ya, dalam suatu saluran tertentu. Dan Anda sudah belajar hukum Archimedes dan juga ini apa namanya prinsip kontinuitas, ya, bukan Archimedes, apa sih, Bernoulli, ya, konsep apa namanya persamaan Bernoulli dan hukum kontinuitas air, di mana dari reservoir yang besar ini kemudian dia disalurkan kepada satu saluran yang kecil, sehingga ininya momentumnya, ya, walaupun momentumnya ini kekal, namun menyebabkan apa namanya arusnya, bukan arus tapi apa namanya kecepatan alirnya itu menjadi lebih besar, ya, kecepatan alirnya menjadi lebih besar sehingga dia mampu untuk menggerakkan turbin, ya, menggerakkan turbin, menggerakkan baling-baling di sini, menggerakkan baling tersebut, dan baling-baling ini pada dasarnya menggerakkan ini, ya, baling-baling ini pada dasarnya menggerakkan ini apa namanya coil, gitu, ya. Jadi ada sebuah coil yang digerakkan secara mekanis, dan pergerakan dari coil ini dipengaruhi oleh medan magnet yang kuat, ya. Jadi generator ini, ya, generator yang
ini generator listrik yang ada di sini pada dasarnya dia mempengaruhi coil yang diputar akibat aliran air. Kemudian dari situ kan muncul GGL induksi, ya, muncul GGL induksi yang karena ininya berubah-ubah, ya, karena dia perputarannya ini berubah-ubah, ya, dari sisi ininya, dari sisi penampang ininya, dari sisi penampang luasnya, ya kan, yang ini dia ini sambil muter, tapi penampang luas yang ini kan kadang menghadap ke sini, kadang nanti menghadap ke sebelah sana, ke sebelah sini, dan ini, sehingga arusnya itu tidak satu arah, tapi menjadi dua arah, gitu ya. Sehingga ya itu tadi, karena arah dari arusnya itu dua, kadang ke atas, kadang ke bawah, step up, step down, sehingga arus yang dihasilkan di sini menjadi bolak-balik, ya. Makanya di sini arusnya itu menjadi bolak-balik seperti ini karena dari generatornya itu seperti itu, gitu ya. Nah, di sini, bentar, saya mau kemana? Dari sini kemudian nanti dimasukkan ke transformator untuk untuk supaya satu distabilkan dulu, ya, distabilkan. Kemudian nanti dia akan ditransmisikan ke ini, via ini kabel-kabel ini, yang kalau di istilah sehari-harinya kita kenal dia sebagai saluran transmisi tegangan tinggi, ya, SUTET. Itu adalah suatu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara pembangkit listrik kepada gardu besar. Nanti dari gardu besar akan ditransmisikan atau disalurkan ke gardu yang kecil, ya. Kemudian nanti ke rumah-rumah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pembangkit listrik, ya, yang berbasis air. Tapi kalau misalnya PLTN, ya, yang sekarang ini rencananya akan dikembangkan, pada prinsipnya adalah sama dengan PLTA, namun yang menggerakkan ininya, ada nggak ya skema PLTN? Nah, ini skema, ya. Yang menggerakkan turbinnya itu bukan lagi aliran air yang dipercepat, ya, bukan aliran air yang kecepatannya tinggi, namun dia itu berasal dari uap, ya, berasal dari uap. Jadi ini kalau dilihat dari skemanya, ini uap air yang berasal dari reaksi fusi, reaksi fusi apa fisi, ya? Kalau fusi itu bersatu. Kalau nggak salah reaktor fusi itu, kalau nggak salah sekarang itu hanya sedikit. Jadi kalau yang sering digunakan untuk PLTN itu justru yang fisi, ya, yang pembelahan atom. Jadi ketika inti atom itu terbelah, dia itu kan menghasilkan panas. Panasnya itu sangat tinggi sehingga dia bisa digunakan untuk memanaskan air, ya. Memanaskan air yang berasal dari misalnya groundwater. Groundwater itu air tanah, ya. Nah, air tanah ini kemudian dipanaskan sehingga menjadi uap. Dan uap inilah yang nanti akan menggerakkan turbin. Jadi beda dengan PLTA. Kalau PLTA itu justru adalah air dari bendungan yang digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, seperti ini, sehingga dia bisa menghasilkan induksi EM dan kemudian menghasilkan arus bolak-balik. Tapi kalau di PLTN, ya, justru uapnya yang nanti akan digunakan, ya, dari uap ininya, ya, uapnya yang akan digunakan. Dan keunggulan dari PLTN itu sendiri adalah reaksi fisinya ini bisa berlangsung sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, karena memiliki waktu paruh, ya, memiliki waktu paruh yang cukup lama dibandingkan dengan PLTA. Kalau PLTA dia itu tidak stabil karena bergantung kepada musim. Ketika kemarau, air dari bendungannya itu kecil sehingga kecepatan awal yang nanti diberikan juga kecil, walaupun kita menggunakan prinsip Bernoulli dan juga hukum kontinuitas. Namun kalau ini, ya, kalau PLTN dia itu waktu paruhnya lama sehingga bahan-bahan radioaktif di sini yang melakukan reaksi fisi, entah itu thorium, natrium, thorium, uranium dan lain sebagainya,
itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk menghasilkan listrik. Namun tentu saja perbedaan PLTA dan PLTN itu adalah dari sisi polusinya dari sisi sampahnya ya. Dari sisi sampahnya di mana thoriumnya itu nanti sekalipun dia sudah sudah tidak menghasilkan panas lagi dari reaksi fisi, namun dia masih dianggap radioaktif. Dan kalau bahan radioaktif itu memapar ya, mengekspos atau terekspos kepada lingkungan, maka akan terjadi mutasi gen dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan banyak hal ya, bisa menghasilkan perubahan gen pada kita dan lain sebagainya, yang itu justru tidak diharapkan. Jadi itu salah satu kelemahan dari PLTN. Nah, kalau misalnya dari energi surya, justru nanti kita akan lihat di materi efek fotolistrik bahwa kita tidak memerlukan turbin dan lain sebagainya. Yang kita hanya perlukan adalah sebuah panel surya yang nanti akan menghasilkan listrik dari foton ya. Jadi itu salah satu alternatif. Kalau misalnya dari kemurgi dan bioenergi ya, yang nanti di prodi Anda ini masih banyak menggunakan PLTD. Diesel. Jadi untuk PLTD coba ya saya skemanya. Ada nggak ya? Generator. Nah, ini PLTD ya. Pada dasarnya nanti bioenergi ini atau misalnya biodiesel yang digunakan itu nanti akan digunakan untuk memanaskan air ya. Jadi pada dasarnya hasil pembakar. Jadi ketika minyak diesel dibakar dan itu digunakan untuk memanaskan air, airnya itulah yang nanti akan menggerakkan turbin ya, yang nanti akan menggerakkan turbin ya, sehingga nanti bisa ditransmisikan. Nah, kenapa biodiesel penting? Karena kalau mengandalkan diesel hasil fosil ya, mengandalkan diesel dari fosil itu persediaannya makin lama makin menipis, sedangkan energi dari fosil itu sendiri banyak digunakan untuk hal-hal yang lain seperti aftur untuk aftur itu untuk mesin pesawat terbang, kemudian bensin ya untuk kendaraan bermotor, walaupun sekarang trennya ini sudah banyak digunakan mobil-mobil listrik ya, mobil-mobil listrik. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah diesel ya, salah satunya lagi adalah diesel. Jadi kalau misalnya nanti Anda di bioenergi dan sebagainya belajar tentang bagaimana minyak bumi itu diturunkan menjadi berdasarkan berdasarkan proses distilasinya, salah satu bahan yang turunannya itu kan diesel. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus, ya itu tadi persediaan yang dari fosil itu bisa habis. Makanya diupayakan bagaimana mengkonversi diesel mesin solar itu dari bahan-bahan yang alamiah seperti misalnya minyak jarak atau sawit dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan digunakan untuk menggenerasikan listrik. Jadi kita belajar di fisika dasar 1 maupun 2 ini pada dasarnya adalah untuk mengaitkan bagaimana kita bisa gunakan itu untuk menghasilkan energi yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu. Dan hasil dari hasil dari pembuatan atau bukan pembuatan, tapi penggenerasian atau pemunculan dari arus listrik yang dari PLTA, PLTN, dan PLTD ini, atau bahkan juga PLTU yang uap, itu pada dasarnya menghasilkan arus listrik bolak-balik. Ya. Arus listrik bolak-balik
karena dia basisnya ini ada sebuah loop yang digerak-gerakkan dipengaruhi oleh medan magnet yang sangat kuat ya, yang punya kekuatan tertentu lah ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan arus yang bisa ditransmisikan ke banyak tempat seperti itu. Nah, keunggulan dari arus listrik bolak-balik dibandingkan dengan dibandingkan dengan arus searah tentu saja adalah dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan karena aliran arus listrik ini kan yang bolak-balik ini kan dia ada polaritas positif, negatif dan juga nol. Jadi apabila kita itu memegang ya kesetrum itu tidak memberikan efek yang terlalu parah apabila kita terpapar oleh arus listrik yang searah. Karena kalau arus listrik yang searah berarti kan sepanjang waktu kita tuh disetrum dengan arus listrik yang sama gitu. Tapi kan kalau arus listrik bolak-balik itu kadang dia maksimum, kadang nol, kadang maksimum tapi arahnya beda gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu chance untuk untuk keselamatannya lebih besar. Sehingga sekarang banyak digunakan arus listrik bolak-balik dan juga loss of energy-nya ya, loss of energy dari arus listrik bolak-balik karena itu tadi ya arahnya itu kan diputar dan kadang nol, kadang maksimum dan lain sebagainya, itu tidak terlalu banyak dia ini pada saat dia ngalir di pada saat dia itu mengalir di kawat dia kan terpapar oleh kawatnya ini kan terekspos oleh atmosfer ya, oleh udara dan lain sebagainya. Kalau arus listrik bolak-balik, kalau arus listrik searah ketika dia terpapar seperti itu kan panas, sehingga bisa terbakar dan sebagainya lebih mudah dibandingkan dengan yang arus listrik bolak-balik. Makanya dia ini dipilih untuk dia supaya bisa diinikan jarak jauh dan lain sebagainya. Dan juga apalagi ya? Keunggulan dari arus listrik bolak-balik itu saya kira kalau di pelajaran SMA misalnya, ini kita sambil review ya, dulu di SMA atau di SMP dulu diajarin keunggulan arus listrik AC. Dapat menyalurkan listrik menuju tempat jauh karena arus ini toleran terhadap hambatan dibandingkan dengan arus DC. Kemudian disalurkan melalui voltage yang sudah diatur atau di setup dari trafo sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh dan lain sebagainya. Nah ini menyalurkan ya dapat di step up dan step down secara mudah menggunakan transformator. Kemudian arus AC merupakan arus listrik yang mudah didapatkan melalui generator, yaitu tadi karena kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan aliran air atau aliran uap ya, atau aliran apa lagi? Kalau yang berbasis generator itu ini seperti PLTA, PLTU, PLTD dan lain sebagainya itu kan dari generator yang diputar ya, dari loop yang diputar. Kemudian dia dipengaruhi sama ini medan magnet. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ya di PLTA misalnya ya, di PLTA itu ada nggak ya turbinnya, coba ada nggak turbinnya PLTA turbin ya. Nah ini kalau dilihat ininya, kalau dilihat skemanya, ya kalau ini kan ini kan dia diputar-putar, tapi di sini itu sebetulnya yang tidak diperlihatkan di sini itu bahwa sesungguhnya di sini itu ada ada magnet ya, ada medan magnet kuat yang mempengaruhi ini ya, ada medan magnet kuat yang mempengaruhi ini. Nah di sini ya di slide kuliah ada satu hal yang perlu kita kritisi di sini, bahwa seakan-akan bahwa di di dalam generator ini ada
kutub utara dan kutub selatan magnet seperti ini. Jadi seakan-akan di dalam turbin itu ada medan, ada ada magnet batang yang dibentuk, atau enggak misalnya ada ada magnet berbentuk U yang dibentuk seperti itu sehingga ada medan magnetnya yang searah seperti ini. Kalau yang lama memang ada, ya. Kalau yang konstruksi konstruksi medan magnet yang ada di PLTA, PLTU yang jadul-jadul itu memang ada gitu ya. Tapi sekarang itu justru yang penting kan bagaimana si loop ini mendapat pengaruh medan magnet. Jadinya kita tinggal mengirim. Tapi kita di kuliah yang lalu kan sudah melihat ya dari induksi EM, dari persoalan induksi EM misalnya yang ini. Mohon maaf saya lompat-lompat. Di sini pada dasarnya kumparan yang dibentuk seperti selenoid atau toroid, ketika dia dialiri oleh arus listrik itu kan dia bisa menghasilkan B kan. Nah, sehingga medan magnet yang dihasilkan di PLTA PLTU itu tidak melulu atau tidak harus ada sebuah medan magnet yang atau medan magnet yang berasal dari magnet batang yang dibentuk gitu ya. Tidak selalu seperti itu, tapi dia juga bisa dihasilkan dari induksi EM yang terjadi di sini, gitu ya. Berasal dari induksi EM yang terjadi di sini. Jadi si medan magnetnya itu berasal dari kumparan yang melingkari si turbinnya itu. Kalau kita lihat dari ini, ya. Kalau kita lihat dari skema ini saja nih ya, misalnya, ini di dalam sini ada kumparan, gitu ya. Kemudian ada suatu loop. Ya, ada satu kumparan yang dialiri arus listrik, kemudian dia menghasilkan medan. Kemudian medan itu nanti akan mempengaruhi turbin yang digerak-gerakkan, sehingga dari situ muncul arus induksi. Nah, arus induksi ini sifatnya bolak-balik. Nah, makanya arusnya menjadi arus alternating atau arus bolak-balik seperti itu. Jadi di sini itu bukan berarti di sini akan ada medan magnet yang bentuknya U atau gimana seperti itu. Tapi memang untuk pembangkit-pembangkit yang lampau itu memang ada yang seperti itu, ya. Memang ada yang seperti itu, sehingga si medan magnetnya itu memang berasal dari yang ini, memang berasal dari magnet batang yang dibuat seperti U itu sendiri, ya, dibentuk sehingga seakan-akan si medan magnetnya itu ya terarah gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang karena banyak yang sudah berbasis elektronik sehingga medan magnet yang dihasilkannya itu bukan melulu dari magnet batang yang dibengkokkan, tapi dia berasal dari hasil induksi juga seperti itu. Nah, makanya arus yang kita nikmati di rumah-rumah itu adalah alternating current. Nah, untuk GGL-nya itu sendiri kita kemarin udah lihat untuk pembangkit listrik itu GGL yang dihasilkan adalah BLV. Nah, V-nya ini sekarang bukan V yang dia itu berubah atau bergerak secara translasi, tapi berasal dari V yang bergerak secara rotasi. Ya, karena ini kan diputar, ya. Karena loopnya ini diputar sehingga permukaan ini, ya, permukaan yang dipengaruhi oleh flux magnet ini itu nanti akan berubah-ubah karena dia akan berputar, gitu ya, sehingga A-nya itu nanti makin jadi kecil, jadi besar, jadi kecil, jadi besar, jadi kecil, jadi besar. Makanya nanti faktor fluxnya, ya, karena GGL ini sendiri berasal dari perubahan flux terhadap waktu, ini berasal dari pemutaran coil ini, ya, pemutaran coil ini di mana dia ini berubah terhadap waktu. Nah, makanya putarannya, ya, ini tidak bisa sembarangan, dia harus mengikuti ini tertentu, ya, dengan suatu kecepatan radial tertentu, ya, dengan satu kecepatan radial tertentu sehingga nanti kita bisa dapatkan kecepatan sudut, ya. Kalau kecepatan sudut kan artinya dia punya frekuensi, gitu ya. Makanya nggak heran frekuensi rata-rata dari PLN kita, ya, dari listrik yang kita nikmati, ya, dari perusahaan listrik negara itu punya kisaran antara 45 sampai 55 Hz, ya. Itu yang menyatakan dari itu tadi kecepatan sudut dari turbinnya itu, ya, dari situ. Nah, ya, jadi ininya kalau rata-ratanya, angka rata-ratanya itu sekitar 50 Hz, ya. 50 Hz itu kan berarti
1/50 second ya. Berapa sih? Kalau waktunya, kalau frekuensi ke waktu kan 1 per frekuensi ya. Jadi kecepatan putarnya itu adalah, jadi lama waktu satu putarannya itu membutuhkan waktu 1/50 second ya, sebesar itu. Jadi putarannya itu memang harus diatur seperti itu, dan biasanya tunggal ya, biasanya itu tunggal. Di negara lain, Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya, itu juga punya putaran yang berbeda. Ada yang 40 Hz, ada yang 60 Hz, ada yang 40 udah ada. Ada yang 50, ada yang 55, ada yang 60 dan lain sebagainya. Tapi di sini GGL yang dibentuk oleh PLTA ini sehingga kita bisa menikmati di rumah-rumah. Kenapa dia bolak-balik? Karena satu, dia diputar melalui turbin itu tadi, dan dia dipengaruhi oleh medan magnet permanen seperti ini. Kemudian ya ini tadi muncul flux magnet yang berasal dari sini ya, perubahan flux atau perubahan luas yang yang diterobos oleh medan magnet ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan GGL yang positif, nol, dan negatif. Makanya nanti bentuknya adalah persamaan sinusoidal seperti ini ya. Jadi nanti dari pembangkit arus bolak-balik ditransmisikan ke rumah-rumah. Ini pada dasarnya kita menyerupai sebuah rangkaian, bisa dimodelkan oleh sebuah rangkaian seri. Makanya kita nanti akan ke rangkaian seri saja, karena ya yang paling sederhana lah, ya yang paling sederhana. Jadi rumah-rumah itu dianggap sebagai sebuah suatu rangkaian R yang total gitu ya. Padahal kita di rumah ini sendiri kan ada televisi, ada kulkas, ada komputer dan lain sebagainya, yang mungkin juga ada fase-fase gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya ada paralel ya. Ada rangkaian paralel, tapi kita udah belajar bahwa semua rangkaian paralel pada dasarnya bisa dianggap sebagai suatu rangkaian ekivalen ya, atau resistor ekivalen, sehingga dia bisa dianggap sebagai suatu model rangkaian seri seperti ini. Namun yang membedakan sekarang adalah arusnya dan juga tegangannya bentuknya adalah sinusoidal seperti ini. Kadang positif, kadang nol, kadang negatif seperti ini. Nah, ini yang membedakan. Jadi jika dituliskan, nah ini katanya kemarin ada yang Pak kasih rumus dong. Nah, ini rumusnya untuk arus listrik bolak-balik ya. Dia itu punya V0 atau ini adalah tegangan maksimum ya. Ini adalah tegangan maksimum, V ini adalah tegangan pada saat T tertentu, jadi V-nya ini fungsi waktu, jadi dia nggak konstan. Beda waktu kita ngomongin arus listrik searah. Kalau arus listrik searah, V-nya itu ya konstan, gitu ya. V-nya itu punya nilai yang tetap, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita di rangkaian arus listrik searah, misalnya bedanya ya. Kalau udah tahu seperti ini, misalnya nih saya pakai ini, mohon maaf, ini saya latar belakangnya black karena supaya ini saat Anda melihat layar itu enggak tidak sakit matanya ya, gitu ya. Bentar, ini saya ke ini dulu. Saya colornya putih aja. Kalau dulu di arus listrik searah seperti ini ada resistor. Nah, ini kalau ini sekarang kita bolak-balik. Dari sisi lambangnya saja sudah beda. Ya, tapi ini rangkaiannya adalah sama. Ini adalah sebuah rangkaian R. Rangkaian R. Jadi satu rangkaian hanya diisi oleh satu R saja. Ya, kalau ini arusnya adalah seperti ini, ya. Kalau di sini arusnya ini ke sini, ya, untuk satu waktu tertentu, dan juga ke sini, ya. Jadi kebalikan, ya, jadi bolak-balik gitu ya. Untuk T positif, yang ini untuk T negatif, gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan terhadap waktu ini V, maka nilainya ya segini, gitu. Misalnya ini adalah 12
misalnya ini adalah GGL yang nilainya 12 volt, maka sepanjang waktu dia adalah 12 volt. Namun kalau ini misalnya GGL-nya ini adalah 12 volt, ya, Vmax ya adalah 12 volt, maka ininya kalau dia ini kan dalam grafik, saya salah, segini. Nah, dalam grafik, maka dia seperti ini. Ya, ini maaf gambar saya jelek. Ini adalah V sebagai fungsi waktu. Ini adalah plus 12. Yang ini adalah min 12. Ya, jadi ini adalah Vmax. Jadi ini V sebagai fungsi waktu adalah sama dengan Vmax dikalikan fungsi sinus omega T. Ya, di mana omeganya ini adalah sama dengan 2πf. Dan 2πf dengan F di sini adalah frekuensi. Frekuensi dari arus frekuensi dari tegangan. Frekuensi dari tegangan tegangan AC. Ya, frekuensi dari tegangan AC. Tapi kalau di sini V sebagai fungsi waktunya ya sama dengan V, sama dengan 12 volt gitu ya. Sama dengan 12 volt. Tapi kalau di sini perbedaannya adalah dia ini adalah fungsi sinus ya, fungsi sinus atau kosinus ya. Fungsi sinus atau fungsi kosinus. Kosinus kalau misalnya Anda kalau misalnya Anda mau pakai kosinus juga boleh, tapi harus ada fasenya. Harus ada fase. Dimana kalau misalnya T-nya itu sama dengan 0, maka tegangannya itu adalah sama dengan 0 dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal tinggal memodifikasi saja ya. Tapi yang paling mudah adalah dia fungsi sinus seperti ini. Nah, jadi bedanya aja dari sini bahwa arusnya kalau ini dia konstan, kalau ini dia bolak-balik seperti itu. Nah, si ininya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa frekuensinya ini ya dalam satuan hertz, berasal atau bersumber dari kecepatan putar ya. Berasal dari kecepatan putar dari turbin ya, berasal dari kecepatan putar dari turbin. Jadi kalau misalnya dia itu tidak sesuai standar ya, tidak sesuai standar, misalnya standarnya tadi sudah disebutkan untuk PLN kita misalnya 50 Hz. Jadi kalau dia itu baru digerakkan dan lain sebagainya, itu jelas listriknya belum ditransmisikan ya, listriknya belum ditransmisikan. Baru ketika putarannya itu sudah mantap, sudah stabil, baru nanti arus listriknya itu nanti akan didistribusikan dari gardu-gardu utama menuju ke gardu-gardu kecil, lalu dari gardu-gardu kecil ke rumah-rumah seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, sehingga jika ini saya terapkan ya di rangkaian R murni seperti ini ya, maka nanti saya akan bisa dapatkan seperti ini persamaan ohmnya ya. Hukum ohmnya nanti akan menjadi seperti ini. Ini betul untuk sebuah rangkaian R murni ya. Kalau saya punya rangkaian R murni seperti ini ya. Bentar. Ya, bolak-balik ini R. Nah, ini kalau misalnya saya punya R, jadi satu rangkaian isinya hanya ada resistor saja, maka saya bisa terapkan ini. Ya, bahwa arus yang mengalir sebagai fungsi waktu, ingat di sini I sebagai fungsi waktu adalah V sebagai fungsi waktu dibagi dengan R, di mana dia itu merupakan ini Vmax sinus 2πft dibagi R. Sehingga nanti akan saya dapatkan I sebagai fungsi waktu adalah sama dengan arus sama dengan I maksimum dikalikan sinus 2πft. Ya. Jadi persamaan ini persamaan ini valid jika saya punya R saja. Ya.
kalau saya punya resistor saja, maka nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Arus yang mengalir adalah sama dengan seperti ini. Nah, sehingga kalau saya punya arus yang fungsi waktu dan juga tegangan ya atau GGL yang fungsi waktu, maka saya bisa hitung berapa dayanya gitu ya. Untuk arus bolak-balik dengan mengalihkan I sebagai fungsi waktu dan V sebagai fungsi waktu menjadi seperti ini, sehingga nanti daya pun fungsi waktu ya. Daya pun sesungguhnya adalah fungsi waktu. Nah, yang biasanya kita lihat ya, yang biasanya kita lihat di kehidupan sehari-hari atau saat kita bayar listrik itu nanti berkaitan dengan yang namanya statistik ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kurun waktu ini kita bisa rata-ratakan berapa nilai dari daya tegangan maupun arusnya, maka nanti kita bisa gunakan prinsip RMS atau root mean square selama selang waktu tertentu. Root mean square itu sendiri pada dasarnya adalah sama dengan akar dari kuadrat root. Ya, jadi nilai dari arus atau daya atau tegangan itu kita cari rata-ratanya, kita kuadratkan, baru kita inikan, baru kita akarkan. Ya, jadi bentar. Root mean square itu artinya root mean square. Jadinya di ini seluruh nilai dari tegangan, seluruh nilai dari arus, dan seluruh nilai dari daya itu kita ini kan kuadratkan dulu, kita cari ininya rata-ratanya, baru nanti akan diakarkan. Makanya nanti akan muncul istilah RMS atau root mean square ya, seperti ini. Nah, ini kita break dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan dari sini masuk ke induktor ya. Dari mana kalau tadi kita masih ngomongin tentang arus listrik yang ada hanya resistor murni, sekarang nanti kita ini kan lihat bagaimana efeknya kalau misalnya dalam rangkaian itu ada induktor ya. Kita istirahat dulu sebentar. Atau ini saya nyalakan kali ya, nggak apa-apa. Kita break dulu.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang mungkin nanti akan jadi pertanyaan adalah dari mana faktor akar 2 ini, ya. Faktor akar 2 ini muncul dari proses integrasi secara statistik, ya. Integrasi secara statistik karena gini, fungsinya ini kan dia sinusoidal seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita integrasikan dalam satu selang waktu tertentu, ya, sinusoidal ini kan selain dia naik turun dan lain sebagainya, dia itu ya karena ada faktor naik turunnya itu, dia jadi tidak angkanya tuh benar-benar satu, sehingga dengan demikian muncullah faktor akar 2 ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkonversi mengkonversi misalnya IMAX, ya. IMAX itu adalah sama dengan IRMS dikalikan dengan akar 2. Kemudian untuk menghitung berapa tegangan maksimum itu adalah sama dengan VRMS dikalikan akar 2. Nah, dari mana akar 2 ini? Berasal dari itu tadi, proses integrasi. Dan penjelasannya mungkin bisa dilihat dari sini, ya. Root mean square. Root mean square. Jadi seluruh nilai tegangan dan arus dan daya itu nanti akan dikuadratkan, ya. Setelah dikuadratkan, dicari meannya atau rata-ratanya, kemudian nanti hasilnya nanti hasilnya akan diakarkan seperti ini. Nah, itulah makanya nanti ininya si akar 2 akarnya itu yang munculnya dari sini. Kemudian kalau fungsinya, nah ini dari sini, kalau misalnya itu kita punya sebuah fungsi asli yang merupakan bentuknya harmonik atau sinus atau kosinus, maka nanti setelah di RMS nanti dia akan menjadi akar 2, ya. Nanti ininya menjadi seperti ini. Prosesnya adalah kalau ingin diketahui ya dari sini, ya. Si akar 2 itu muncul dari itu tadi, misalnya di fungsi tegangan sama arus yang sinusoidalnya masukin ke sini. Kemudian nanti kita hitung dia dari selang waktu tertentu atau misalnya untuk seluruh selang waktu, sehingga nanti didapatkan secara statistiknya nanti kita dapatkan dia adalah sama dengan akar 2. Inilah yang biasanya akan diukur, ya. Nilai RMS inilah yang nanti akan diukur oleh oleh teknisi menggunakan voltmeter AC, ya, atau ampermeter AC. Jadi misalnya kayak gini, ya, voltmeter kayak gini. Ini kan bisa kita switch, ya, untuk arus bolak-balik atau arus searah, ya. Yang ini, ya, voltmeter ini. Nanti yang diukur di sini itu adalah RMS-nya, nilai dari RMS-nya. Jadi bukan maksimumnya, ya, bukan nilai maksimum, tapi adalah nilai RMS-nya. Dan itu tadi memang dan dan kalau dihitung berapa nilai V yang sesungguhnya, yaitu dia bergantung waktu, karena dia itu kan ini, ya, jenis arusnya itu atau pola dari tegangannya itu dia bolak-balik, ya. Kadang berpolaritas positif, kadang negatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kita inikan saja. Kemudian untuk menghitung dayanya, ini persamaan turunannya adalah seperti berikut, ya. Persamaan turunannya adalah seperti berikut. Kalau misalnya P daya tadi, ya, yang ini adalah sama dengan perkalian tegangan dengan arus, maka P rata-rata atau daya rata-rata itu adalah sama dengan VRMS dikalikan IRMS, di mana VRMS itu adalah sama dengan IRMS dikalikan dengan R. Kemudian tapi harap diperhatikan VRMS sama dengan IRMS dikalikan dengan R ini untuk ini, ya, untuk yang untuk rangkaian yang
dia R murni seperti ini, ya, untuk R murni seperti ini. Kemudian kalau berkaitan dengan daya disipasi, ya, atau daya yang digunakan oleh sebuah resistor, maka dia berkaitan dengan IRMS yang mengalir pada rangkaian tersebut dikalikan dengan resistansi, makanya nanti didapatkan daya rata-rata seperti berikut. Yang bawah ini berkaitan dengan daya disipasi oleh resistor tertentu, ya. Nah, contoh soalnya, misalnya saya punya apa ini namanya, stereo receiver, ya, atau stereo set, di mana ini dia menerima input dari PLN, kemudian nanti dia mengeluarkan output kepada speaker. Speakernya ini hambatannya adalah 8 ohm, ya, 8 ohm. Maka di sini the stereo speaker applies a peak voltage of 34 volt to speaker. Nah, ini adalah peak voltage, ini artinya adalah tegangan maksimum. Tegangan maksimumnya adalah 34 volt dan speaker behave approximately as it is had a resistance of 8 ohm. Jadi speakernya ini akan bekerja pada saat dia dialiri arus, dan seakan-akan dia itu, atau seakan-akan dari komponen-komponen yang ada di speaker ini total resistansinya adalah sebesar 8 ohm. Nah, diminta untuk menghitung berapa tegangan RMS, kemudian arus RMS, dan juga berapa daya rata-rata, ya, berapa daya rata-rata pada sirkuit ini. Nah, jadi di sini problemnya cukup sederhana. Si receivernya ini ya bertindak sebagai perantara saja sih sebetulnya. Dia ini kan yang nanti akan mengatur keras besarnya keluar suara, di mana kenapa bisa keras dan besar itu pada dasarnya berkaitan dengan ini, hambatan, ya. Jadi untuk satu settingan yang konstan, satu settingan yang tertentu, si hambatan ini nanti misalnya 8 ohm ini nanti akan menghasilkan suara yang misalnya medium. Sehingga kalau misalnya kita ingin perbesar volume, maka nanti diperlukan resistansi yang lebih besar, gitu ya, resistansi yang lebih besar. Sedangkan kalau untuk volume yang lebih kecil, resistansinya menjadi lebih kecil dan sebagainya. Sehingga ini bisa dimodelkan sebagai sebuah rangkaian arus listrik bolak-balik seri. Nah, sehingga untuk penyelesaian ini cukup cukup lugas, straightforward, di mana untuk menghitung VRMS Anda tinggal membaginya dengan akar 2 dari nilai puncak yang sudah diketahui di soal, kemudian nilai RMS-nya tinggal membaginya dia dengan resistansi. Kemudian untuk daya yang bekerja pada ini, ya, pada sirkuit ini adalah perkalian V dengan I saja. Nah, kalau Anda misalnya penasaran berapa daya yang dipakai sama berapa daya yang digunakan oleh speaker, ya kita hitung aja. P daya rata-rata speaker adalah sama dengan I R MS kuadrat dikalikan dengan R, ya. Jadi persamaannya coba kita lihat. Persamaannya adalah ini atau yang ini. Nah, ini kita ini aja. Kita hitung saja dikalikan dengan R, maka ini adalah sama dengan, harusnya adalah sama dengan 3, ya. 3 ampere dikuadratkan dikali dengan 8 ohm. Sama dengan 9 dikali 8 adalah sama dengan 72 watt. Sehingga untuk rangkaian resistor sempurna seperti ini atau resistor ideal seperti ini, maka seluruh daya yang diberikan oleh GGL nanti akan digunakan sepenuhnya oleh speaker ini, ya. Digunakan daya speakernya ini pada dasarnya sama dengan ini karena seluruh daya dari sini digunakan sepenuhnya oleh ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita pasang resistor dengan induktor, ya. Kalau kita gunakan resistor dengan induktor, maka ini saya skip dulu ke sini. Mana ya? Oh, ininya kayak gini ya. Oke, kalau gitu saya bikin yang baru aja. Misalnya sekarang resistor dan induktor pada rangkaian AC, saya tambahin sini, ya. Induktor
induktor pada rangkaian AC, maka saya akan punya perilaku seperti ini. Ya, saya punya GGL AC, ini ada resistor, ini ada induktor, dan ini kabelnya. Ini ada R dengan L. Ini ada V max. V sama dengan V max dikalikan sinus 2pi FT. Nah, di sini V max ini nanti akan digunakan sama VR dan VL. Ya, jadi intisarinya adalah karena di sini muncul induksi EM, ya, karena muncul induksi EM di sini akibat ada arus mengalir pada kumparan di sini, menghasilkan apa itu namanya medan magnet, medan magnetnya menghasilkan induksi balik di sini sehingga nanti muncul VL di sini. Nah, sehingga dengan demikian maka persamaan ohm yang tadi ya, V dibagi R sama dengan I, ini nggak bisa lagi. Ya, ini nggak bisa lagi. Artinya sekarang saya harus punya pengganti ya supaya ini dapat digunakan dengan baik. Yaitu instead of this one kita nanti akan menggunakan ini persamaan V RMS ya sama dengan impedansi dikalikan dengan I RMS, di mana Z atau ini adalah impedansi adalah pengganti impedansi. Impedansi adalah pengganti hambatan pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Ini satuannya juga sama ohm. Ya. Satuannya ini adalah sama dengan ohm. Nah, mengapa demikian? Karena nanti L ini nanti akan juga bertindak sebagai hambatan. Gitu. Jadi R ini adalah hambatan, resistansi. L ini juga si induktor juga nanti akan juga bertindak sebagai hambatan karena dia menghasilkan tegangan di sini kan akibat induksi. Nah, makanya nanti faktor impedansi untuk untuk RL seperti ini nanti kita akan hitung dia dari sini. Z kuadrat adalah sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jadi XL ini adalah induktansi, induktansi, bukan induktansi tapi apa ya namanya? XL itu adalah sebentar, saya kok lupa ini. Kalau resistor kapasitor dia ini sebagai reaktansi. Nah, itu XL ini nanti dia punya nama lain, namanya adalah reaktansi induktif. Kalau R ini adalah sama dengan resistor atau bisa disebut sebagai juga resistansi. Ya, resistansi atau resistor. Nah, kalau XL itu adalah reaktansi induktif. Jadi sifat resistansi yang dihasilkan oleh induktor ya. Jadi ini reaksi induktif yang berasal dari induktor. Ya, jadi ini adalah resistor, yang ini induktor. Nah, akibatnya di sini nanti akan kita nanti akan kita dapatkan faktor impedansi. Impedansinya ini dihitung dengan cara seperti ini, ya. Impedansinya itu dihitung dengan menggunakan seperti ini, sehingga nilai dari Z itu adalah sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sehingga nanti satuan dari impedansi juga sama ohm. Ini satuannya ohm, yang ini juga sama dengan satuannya juga ohm. Nah, sehingga dengan demikian ini baru nanti akan bisa digunakan. Atau dalam ini lagi ya, dalam kalau misalnya mau di Vmax kan juga bisa ya.
Jadi kita mau menghubungkan dia dengan Vmax ya. Kalau Vmax itu sama dengan VRMS kali akar 2 ya, maka ini juga bisa juga digunakan nanti Vmax sama dengan Z dikalikan dengan Imax. Karena akar 2 di sebelah kanan dan sebelah kiri ini saling menghapus ya. Saling menghapus. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalau yang membedakan nanti adalah ada terjadi perbedaan fase ya. Nanti akan ada perbedaan fase antara arus yang mengalir di R sama arus yang mengalir di L ya. Jadi ini ya yang nanti akan membedakan antara arus listrik bolak-balik dengan searah. Kalau searah kita tidak mengenal fase-fasean ya. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini dengan sinusoid seperti ini, maka kalau saya tulis dia atau saya gambar dia dalam diagram fase, ini diagram fase, maka dengan resistor tunggal di rangkaian ini saya nanti akan dapatkan ini seperti ini fasenya. Bentar. Saya pakai ini aja. Fasenya itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya, fasenya ini akan menjadi sini, di mana I dan V0 I dan V itu punya fase yang sama ya. I dan V ini punya fase yang sama. Jadi tidak ada beda fase antara I dengan V ya. Jadi kalau untuk rangkaian resistor murni, maka I sama V tegangan dengan arus akan memiliki fase yang sama ya. Dan arahnya seperti ini. Namun ketika ada induktor seperti ini, maka dia akan mengalami perbedaan fase antara arus yang mengalir pada R sama R yang ya. Kalau ini diagram fase, maka nanti ada arus yang mengalir pada ini, arus yang mengalir pada R, sama ada arus yang mengalir pada L. Fasenya beda, gitu ya. Fasenya beda. Coba ini saya biar nggak salah. Oh iya, kalau induktor dia fasenya itu menjadi seperti ini. Ini saya pakai yang lain. Ya, untuk menunjukkan bahwa nanti untuk rangkaian RL seperti ini, maka I0 dengan V-nya itu beda fasenya. Ya, inilah yang nanti akan membedakan. Ini I0-nya, I-max-nya. Ya, I-max-nya, yang ini V-max-nya. Ya, ini V-max-nya. Ya, karena dan ini ada sudut seperti ini karena nanti kita mengenal yang namanya sudut fase. Ya. Ini ada kita mengenal sudut fase. Sudut fase ini ya. Ini adalah sudut fase di mana sudut fase itu adalah sama dengan sudut fase itu maaf, saya kayaknya salah ya. Saya tadi ini kalau misalnya resistor murni maka seperti ini, sorry. Ini gambar yang sebelumnya ini saya salah. Nah, yang ini. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Ini dihapus saja dulu. Diagram fasenya kalau misalnya seperti ini, maka tadi disebutkan kalau misalnya V-nya, kalau tegangan tadi saya pakai warna apa ya? Oh, tegangan pakai ungu. Nah, ini kalau di resistor murni, ya. Oh, sebentar. Kalau di resistor murni, maka
fase dari tegangan adalah ini. Ya, tegangan adalah Vmax, oke. Vmax. Kemudian arusnya adalah ini. Ya, ini adalah Imax. Nah, di mana sudut ini, ya, di mana sudut yang ini adalah sama dengan 2πf. Ya, sudut yang dibentuk sama ini, ya. Jadi sudut Imax dengan Vmax ini sama. Ini adalah theta. Dengan tetanya ini adalah ini. Theta sama dengan 2πf. Ya. Sama dengan 2πft. Sorry, 2πft. 2πft. Ya. Sudut yang ini adalah 2πf. Jadi ini, kalau misalnya dia rangkaian resistor seperti ini, murni, maka dia menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya ada R dan L, maka antara Vmax dengan Imax nanti beda ininya, ya. Dia nanti akan mengalami beda sudut, ya, mengalami beda sudut antara Vmax dengan Imax. Nah, sekali lagi ini saya koreksi dulu sebentar, bukan theta yang ini. Kalau ininya sih, kalau panahnya sama, ya. Jadi Vmax-nya tadi, ya, yang ini. Ya, adalah yang ini, dengan sudut ini adalah sama dengan 2πft, sedangkan arusnya, ya, ini menjadi apa ini namanya, arusnya ini mengalami beda fase dengan V akibat adanya pengaruh dari ini, akibat adanya pengaruh dari induktor ini, ya. Makanya nanti dia akan memiliki sudut fase akibat adanya L yang besarnya ini. Sebentar, saya ini dulu, ya. Jadi kalau nanti, ya, tangan V-nya adalah seperti ini. Sebentar. Oh iya, jadi tadi oke. Jadi nanti yang dihasilkannya itu menjadi seperti ini. Sebentar. Ini kalau resistor murni, ini kapasitor murni, ini induktor murni. Tapi kalau ada R dengan L, maka nanti akan menjadi seperti ini. Oh ya, sudutnya, oke, itu V. Oh ya, jadi di sini akan ada beda. Di sini nanti akan ada beda sudut, ya. Nanti akan ada beda sudut. Ya, akan ada beda sudut antara Vmax dengan, oh ya, ini berarti bukan Imax, sorry. Ini bukan Imax, tapi ini adalah V, ya, V yang dihasilkan sama induktor, sorry, ya, V yang dihasilkan oleh induktor. Jadi ini saya ralat dulu. Jadi nanti dari sini itu nanti ada sudut fase yang dihitungnya tadi. Sebentar, ini saya hapus dulu. Tangan V, ya, tangan. Kalau gitu ini saya pakai yang beda deh. Nanti ada sudut fase. Sudut fase dari tangan V adalah sama dengan VL dibagi dengan R. Ya. Coba saya ini untuk konfirmasi dulu daripada salah. Ya, betul. VL dibagi dengan R. Ya, reaktansi induktif. Ya, reaktansi induktif dibagi dengan ini. Nah, ini
nilainya itu adalah ke sini. V ke bawah, misalnya ke sini gitu ya. Nah, ini misalnya ke sini, sehingga nanti ini arah Vmax-nya. Nah, ini nanti arah ininya, Imax-nya sini. Atau ini, saya pakai yang putih dulu aja. Arah Vmax-nya ini nanti ke sini. Nah, ini ke sini. Ya, ini adalah nilai dari I. Ya, nilai dari I. Nilai dari I. Oh ya betul. Sebentar, VL. Oh, justru VL yang ke sana ya. Oh, kebalik. Mohon maaf. Ini saya gambarnya salah. Sorry, ini bukan gini. Saya ulangi supaya tidak membingungkan. Kalau dengan adanya induktor pada rangkaian ini, maka nanti ketika digambar dalam fase, maka yang tadinya itu dia seperti ini, ya. Ini untuk Vmax-nya, ya, dengan ini sudutnya adalah 2 pi ft, maka nanti kehadiran VL atau induktor nanti akan menghasilkan V, ya, menghasilkan V. V-nya itu nanti di sini. V-nya ini nanti ke sebelah sini, ya. Ini adalah V-nya. Ini adalah sudut V-nya. Ya. Nah, sehingga nanti di sini ini tuh merupakan resultan antara ini. Ini juga ada ini apa namanya? Ada, nah dari sini. Nah, ini adalah VL. Tegangan dari L. Tegangan dari L. Nah, artinya fase dari apa ini namanya? Fase dari GGL, fase dari R sama I sama L itu nanti akan berbeda, ya. Nanti dia akan berbeda. Nah, ini kalau saya ini kan dia itu pada dasarnya adalah seperti ini nih kan, kayak seperti ini. Ya, ini kan kayak vektor ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi dia dibentuk sama Vmax yang ini, VL, sedangkan yang ini itu adalah V pada R. Ya, adalah V pada R. Benar nggak ya sayanya? Atau saya ini salah? Atau kebalik? Oh, betul. Saya yang salah. Saya yang salah. Jadi gambar yang betulnya adalah justru ini tuh Vmax. Ya. Ini tuh Vmax. Ya, ini adalah Vmax. Vmax. Kemudian ini adalah VR. Jadi akibat adanya kehadiran induktor pada rangkaian seri RL itu nanti akan mengakibatkan perbedaan fase, ya, antara ini apa namanya, perbedaan fase antara arus yang mengalir, tegangan atau arus yang mengalir pada resistor dan juga yang pada induktor, ya, menjadi seperti ini. Ini VR tadi, ya, VR seperti ini. Nah, nilai L, nilai dari induktansi ini dia berasal dari sini, ya. Nilai induktansi yang berasal dari induktor itu berasal dari akumulasi medan, ya, akumulasi medan magnetik yang terkumpul di dalam kumparan ini. Nah, karena dapat menimbulkan GGL, ini kita kembali lagi ke konsep induksi elektromagnetik. Komponen yang memiliki induktansi menarik untuk dibahas. Komponen ini dinamakan sebagai konduktor yang biasanya berupa lilitan kawat seperti solenoid atau kumparan seperti ini. Nah, sebagaimana halnya kapasitor yang menjadi media penyimpanan energi listrik, induktor dapat menjadi media penyimpanan energi magnetik. Nah, nilai dari L itu dihitung dari besarnya lilitan, ya, perkalian dari banyaknya lilitan dikalikan dengan flux magnet dibagi dengan I, ya, sehingga nanti satuan dari induktansi, ya, L itu adalah sama dengan Henry, ya, berasal dari Henry itu dari mana ya? Satuan nanti kita carilah di ini di referensi dari mana Henry ini.
Kalau Farad itu kan dari Faraday, ya. Kalau Farad itu kan dari Faraday. Kalau Henry itu dari siapa? Henri Poincaré kayaknya ya. Saya nanti cek. Nah, sehingga nanti didapatkan ya bahwa kan tadi kita sudah dapatkan ini ya, apa namanya, di kuliah yang lalu kita sudah belajar tentang flux magnet. Flux magnet itu kan B dikalikan dengan A. A-nya itu adalah berasal dari penampang ini, penampang kumparan, dan B-nya itu berasal dari medan magnet yang berada di dalam ini yang menembus penampang itu kan. Nah, makanya B-nya untuk solenoid kita udah tahu. Kita udah belajar ini di hukum ampere. Sekarang kita pakai aja ya. Kita sekarang pakai aja bahwa B adalah sama dengan mu 0 ya, dikalikan dengan N itu adalah rapat lilitan persatuan panjang kumparan dikalikan dengan arus yang mengalir ya, dikalikan dengan arus yang mengalir. Ini berasal dari perhitungan hukum ampere. Nah, sehingga B-nya tahu, A-nya udah tahu, terus kita ketahui juga bahwa fluxnya itu adalah sama dengan perkalian B dengan ini, B dengan arus, makanya nanti didapatkan induktansinya adalah menjadi seperti ini. Nah, dari pembahasan tentang Biosafat, hukum ampere ditunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir pada satu penghantar menyebabkan adanya medan magnet di sekitar penghantar tersebut, dan besar medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik sebanding dengan besarnya arus listrik. Nah, misalnya kalau kita kemarin belajar ini kawat yang sangat panjang, kita mengenal rumus sakti ini mu 0 I per 2 pi A. Tapi kalau solenoid dia menjadi mu 0 N I, di mana N kecil ini adalah rapat lilitan. Yang artinya ada kesebandingan ya antara B medan magnet dengan I gitu ya. Hubungannya linear, tapi di belakang ini pasti ada konstanta tertentu ya, ada konstanta tertentu, tapi hubungan antara B dengan I-nya ini sifatnya linear, sehingga yang ada di dalam kurung ini ya, baik kawat panjang, loop lingkaran, dan solenoid ini bisa direpresentasikan oleh suatu besaran yang khas yang disebut sebagai L gitu ya, yang disebut sebagai ini, yang disebut sebagai nanti induktasi ini. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa ini ya, sebentar. Ini kan ada konstanta ini, dan kalau misalnya B-nya ini dikalikan dengan A sehingga menghasilkan flux, maka nanti sedangkan B-nya ini sendiri merupakan besaran yang linear terhadap L, maka nanti faktor ini ya, faktor yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan luas, itu nanti akan menjadi sama dengan induktansi gitu. Makanya muncul persamaan ini ya, di mana flux magnet sama dengan LI itu dari sini ya, dari sini. Jadi B-nya ini punya kesebandingan dengan I, jadi ada yang ini bisa kita anggap sebagai sebuah faktor konstanta saja. Nanti yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan luas penampang, sehingga nanti akan kita dapatkan dia sebagai L. Sehingga nanti akan kita dapatkan induktansi diri ya. Dan induktansi diri itu adalah nilai L ya, yang berasal dari interaksi antara GGL dan sambungan pada induktor ini. Jadi kalau misalnya induktor murni seperti ini, di sini akan muncul induktansi untuk dirinya sendiri gitu ya. The effect in which a changing current in circuit induce an EMF in the same circuit is referred as a self-induction. Jadi kalau misalnya ada arus bolak-balik yang menghasilkan induksi pada kumparan ini sendiri, maka ini disebut sebagai induktansi diri. Nah, kalau misalnya kita punya dua buah rangkaian seperti ini, ya, ada di mana di kedua rangkaian ini ada solenoid, maka induksi dari coil primer atau dari kumparan primer mempengaruhi secondary ya, kumparan sekunder, maka nanti di bagian yang sekunder ini muncul tegangan ya, muncul tegangan atau nanti muncul arus. Nah, kalau misalnya skemanya seperti ini, maka ini disebut sebagai mutual induction atau induktansi bersama ya. Makanya nanti ketika bentuk dari coil dan juga
logam panjang itu divariasikan, kita sekarang mengenal yang namanya antena pemancar, ya, antena pemancar untuk wireless, untuk televisi, untuk radio dan lain sebagainya. Basisnya tuh di sini, ya. Basisnya ini adalah di sini. Jadi bagaimana perangkat yang saling berjauhan bisa mendapatkan sinyal itu dari prinsip induktansi bersama ini, ya. Nah, sehingga materi tentang induksi EM, arus bolak-balik sama gelombang EM, mau nggak mau atau suka nggak suka pasti akan saling berkaitan. Apalagi kalau kita mengacu bahwa ini kan, bahwa perubahan flux magnet dihasilkan dari perubahan B sama A. Ya, B-nya kita udah belajar dulu di magnetostatik. Kalau A ya geometri saja. Kalau solenoid penampangnya itu apa, lingkaran atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu makanya saling berkaitan dan lain sebagainya. Makanya dan penerapannya juga ya bisa kita ketemui itu ya di kehidupan sehari-hari maupun di barang-barang atau di tempat-tempat yang menggunakan teknologi yang lumayan canggih seperti itu. Oke, nah sehingga dengan demikian besok kita akan menuntaskan rangkaian arus bolak-balik sambil juga mereview kembali tentang apa itu induktansi bersama dan induktansi mutual. Dan ini ada contoh-contoh soalnya juga ya kalau Anda mau melihat dan bagaimana aplikasi induksi EM untuk berbagai macam aplikasi mulai dari elektrik gitar, kemudian pita kaset ya, kalau sekarang kita menggunakan hard disk ya, itu juga prinsipnya sebetulnya sama. Kemudian ada teknologi mikrofon ya, sehingga Anda bisa menikmati kuliah ataupun konser secara live, secara online dan lain sebagainya, maupun ini prinsip dari generator listrik sebagai pembangkit listrik. Tapi kita udah ngomongin ini tadi di awal sebetulnya, sehingga ini sebetulnya nggak perlu lagi. Ya, saya kira besok masih ada waktu untuk kita menuntaskan induksi EM dan arus listrik bolak-balik. Yang take home-nya itu adalah tadi untuk rangkaian arus listrik bolak-balik, kehadiran C dan L nanti kita akan lihat akan menghasilkan perbedaan fase antara arus yang mengalir atau tegangan ya, tegangan pada induktor sama resistor nanti fasenya beda. Begitu pula nanti kalau misalnya ada VC, ada kapasitor masuk ke situ, itu juga nanti akan mengubah fase dari ini tegangan pada R, C dan juga L seperti itu. Nah, silakan nanti kalau misalnya ini ada pertanyaan besok ditanyakan saja. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara Muhammad Arifianto ada ya? Ketua kelas ya? Hadir Pak. Hadir. Oh ya, sebentar ini sambil saya share screen dulu. Mohon maaf, ini nanti saya kirim ya ini via MS Teams ya, supaya nanti bisa ditandatangani ya. Jadi kemarin feedbacknya ada contoh soal ya, penambahan contoh soal dengan kesulitan ya, kalau ketika kesulitan nanti saya buat secara bertahap ya. Kemudian diusulkan supaya di tengah kuliah ada break 5 menit. Saya kira itu ya. Kalau ada yang lain nanti silakan nanti disampaikan saja sama Arif ya. Panggilannya apa? Muhammad atau Arif atau Habib? Saja Pak. Oh Arif ya, nanti silakan kalau rekan-rekan misalnya mau ada yang mau ditambahkan silakan nanti disampaikan ke Arif juga ya. Kalau misalnya ada tambahan seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi kuliah besok pagi. Saya stop share-nya. Saya stop dulu recording-nya.